Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4171 sampai bab 4173. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Apa yang Anda katakan tentang penyebab penyakit ini? Saya benar-benar belum pernah mendengarnya. Sepertinya saya masih perlu belajar lebih banyak. Awalnya, saya tidak ingin berpartisipasi dalam konferensi Pil Masters. Saya merasa itu hanya membuang-buang waktu, dan konferensi Pil Masters ini tidak lebih dari sebuah tempat bagi para pejabat pil untuk menjual reputasi mereka. Sekarang perhatianku sudah berubah. Aku tidak bisa terus-terusan memikirkan pikiran lamaku. Terima kasih banyak. Zhong Sheng dengan penuh syukur menepuk bahu Chen Ping. Awalnya, Zhong Sheng sama sekali tidak tertarik pada konferensi ahli pengobatan manapun, tetapi sekarang dia tertarik karena penampilan Chen Ping membuat dia tahu bahwa dia masih tahu terlalu sedikit. Penyebab penyakit yang disebutkan Chen Ping adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar. Elder Zhong, harus ada guru untuk ketiganya. Selain meningkatkan keterampilan medis Anda juga perlu menyemangati perasaan Anda. Saya yakin Nenek Zhen dapat melihat usaha Anda. Chen Ping tertawa. Hong Qi sedikit terkejut, lalu dia tersenyum juga. Saya pasti akan berusaha, tetapi kamu juga perlu lebih memperhatikan dirimu. Lagi pula persembahan aliansi penyegel iblis selama ratusan tahun sangat menggiurkan. Bahkan jika kamu memiliki Kaisar Xiao untuk melindungimu, akan selalu ada pria pemberani yang ingin mendapatkan hadiah besar. Kamu harus berjaga-jaga. Hong Qi mengingatkan Chen Ping, meskipun ada dinasti Kekaisaran Xiao sebagai pendukungnya, tidak ada jaminan 100% bahwa tidak akan ada orang yang menaruh hati pada Chen Ping. Terima kasih banyak kepada Senior Zhong karena telah mengingatkan saya. Saya akan memperhatikannya. Chen Ping mengangguk. Rekan Daois Chen, sebaiknya kamu meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Sebaiknya jangan berjalan-jalan dengan santai sebelum menuju ke Pulau Pilgot. Chen Wenliang melangkah maju untuk mengingatkan Chen Ping agar segera pergi. Lagi pula ada begitu banyak orang di tempat kejadian, tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak ada yang akan memikirkan Chen Ping. Jika seseorang tiba-tiba menyerang Chen Ping, mustahil untuk bertahan. Chen Ping membawa Liu Ruyan dan Ni Heng kembali ke keluarga Zhen. Zhen Huan dan Kamis Lang juga mengikuti mereka kembali bersama. Mengenai identitas Chen Ping, Zhen Huan tidak terlalu peduli, tapi apa yang dikatakan Chen Ping tentang penyakit cinta, Zhen Huan masih sangat penasaran. Lagi pula, para gadis, mereka semua berharap memiliki pria yang setia kepada mereka. Silang, jika aku tiba-tiba menghilang, apakah kamu akan mabuk cinta? Sama seperti Kaisar Xiao. Setelah kembali ke rumah Zhen, Zhen Huan bertanya pada Silang. Tentu saja aku akan melakukannya. Tanpamu tidak ada gunanya aku hidup. Yo Silang menarik tangan Zhen Huan dan berkata dengan penuh kasih sayang. Mendengar ini, sudut mulut Zhen Huan terangkat dan dia bersandar pada tubuh Yo Silang dengan puas. Chen Ping memandang Zhen Huan dan Yo Silang dan tersenyum tak berdaya. Dia tidak terlalu memikirkan kedua orang ini. Mungkin Zhen Huan memiliki perasaan terhadap Yo Lang, tetapi Yo Lang jelas tidak terlalu mencintai Zhen Huan. Kombinasi keduanya terus terang merupakan kombinasi kepentingan. Demi kedua keluarga, lalu digabungkan bersama. Selama perasaan bercampur dengan kepentingan, maka perasaan tersebut tidaklah murni. Namun, ini adalah pilihan semua orang, dan Chen Ping tidak punya hak untuk mencampurinya. Selama beberapa hari di keluarga Zhen, Chen Ping tidak keluar, tetapi mendengarkan kata-kata Chen Wenliang dan tetap tinggal jauh di dalam rumah. Dia telah berlatih kombinasi pola ilahi dan pola iblis selama beberapa hari terakhir,
Meskipun Chen Ping masih belum mengetahui apa sebenarnya formasi besar langit dan bumi, tetapi karena leluhur pola ilahi telah mengatakan bahwa formasi langit dan formasi besar bumi hanya bisa dipatahkan sendiri, Chen Ping harus bekerja keras untuk itu. Tuan Chen, pemberitahuan untuk pergi ke Pulau Pilgot. 3 hari kemudian, Ni Heng memberitahu Chen Ping bahwa dia bisa pergi ke Pulau Dewa Pil. Saat itulah Chen Ping keluar dari kamarnya dan mengikuti Ni Heng ke alun-alun kota Yongle. Saat ini, banyak ahli pil telah berkumpul di sini. Semua ahli pil ini telah melalui ujian, tetapi sudah sewajarnya mereka harus berterima kasih kepada Zhongzi. Jika bukan karena Zhongzi, diperkirakan lebih dari separuh ahli pil di sini tidak akan bisa pergi ke Pulau Dewa Pil. Ditemani oleh seruan Su Tianshuo itu, banyak ahli pil kemudian mulai mengantri menurut wilayahnya. Chen Ping langsung memilih perkumpulan apoteker wilayah tengah, Chen Wenliang, dan Liu Ruyan serta Ni Heng juga berdiri di dalam tim perkumpulan apoteker wilayah tengah. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Zhongqi juga datang, tapi dia berdiri di barisan keluarga Zhen, dan Nenek Zhen tiba-tiba datang juga. Dapat dilihat bahwa Nenek Zhen dan Zhongqi seharusnya menyembunyikan perasaan mereka. Setelah berdiri dalam antrian, ada juga beberapa apoteker lepas berdiri bersama berpasangan dan bertiga. Kerumunan itu kemudian mulai berjalan menuju pelabuhan di luar kota Yongle. Sebuah perahu roh ditempatkan dengan rapi di pelabuhan. Ini semua diatur oleh Pulau Dewa Pil. Setelah menaiki perahu roh, mereka mulai perlahan menuju Pulau Pilgot. Setelah menempuh perjalanan sekitar 7 atau 8 jam, Pulau Dewa Pil tidak jauh dari situ sudah terlihat jelas. Banyak orang berbondong-bondong ke haluan perahu dan melihat Pulau Dewa Pil di depan mereka. Lagi pula banyak orang yang hanya mendengar tentang Pulau Dewa Pil dan belum pernah ke sini. Chen Ping melihat ke Pulau Dewa Pil, areanya tidak terlalu luas, tetapi dibandingkan dengan kota Yongle, luasnya beberapa kali lebih besar. Namun, jika dibandingkan dengan alam surgawi, yang ukurannya bisa mencapai puluhan ribu mil, Pulau Dewa Pil tidak terlalu besar. Pulau Pilgot subur dengan pepohonan hijau, dan ada beberapa burung dan binatang terbang di langit. Saat mereka semakin dekat, bangunan di Pulau Pilgot dapat terlihat dengan jelas. Sebuah bangunan megah dengan kemegahan yang sedikit lebih mewah dari bangunan di kota Yongle. Itu bahkan lebih megah daripada gedung Asosiasi Ahli Pil Wilayah Barat. Seluruh Pulau Dewa Pil tampaknya memiliki semacam kiroh abadi, memberikan perasaan berkabut, seperti Pulau Peri. Dan di tengah-tengah pulau, terdapat puncak gunung berbentuk seperti tripod pil. Puncaknya sangat tinggi, dan di kaki gunung, ada beberapa puncak kecil yang berbentuk seperti kaki tripod pil. Melihat puncak gunung yang aneh ini, semua orang pasti kagum. Rasanya alam ini juga terlalu cerdik. Kenapa ada gunung yang bentuknya seperti itu? Puncak ini disebut puncak kuali obat, dan menurut legenda, itu adalah kuali obat dewa pengobatan, dan dewa pengobatan memurnikan semua jenis pil di kuali ini. Kemudian, dewa pil jatuh, dan seluruh kuali pil diubah menjadi puncak gunung. Di dalam puncak gunung ini, ada banyak pil yang dimurnikan oleh dewa pil. Apakah kita dapat menemukannya atau tidak? Itu tergantung pada kemampuan kalian semua. Ouyang Wufeng berjalan di depan orang banyak dan dengan keras memperkenalkan pil Chaldron Peak. Ketika orang banyak mendengarkan kata-kata Ouyang Wufeng, mereka semua kagum. Pertama-tama, terlepas dari apakah pil Chaldron Peak ini adalah pil Chaldron dari pil God, hanya saja bentuknya terlalu mirip, itu hanya kebetulan, itu sungguh kebetulan. Seiring dengan berlabuhnya perahu roh, semua orang turun dari perahu. Hanya pada saat inilah mereka benar-benar dapat melihat bahwa seluruh Pulau Dewa Pil masih sangat besar. Ada beberapa ahli pil yang berkeliling di sana, dan suasananya sangat hidup. Bahkan ada banyak kultivator lainnya berjalan-jalan di Pulau Dewa Pil.
Pulau Dewa Pil ini bukan hanya tempat ahli pil. Dan bangunan di Pulau Pil God dapat dengan jelas terlihat garis pemisah, dan kemudian gaya arsitektur di kedua sisi garis pemisah tersebut sedikit berbeda. Ini adalah Jalan Sifang yang paling terkenal di Pulau Dewa Pil. Ada banyak orang yang berbisnis di sini, bukan hanya ada ahli pil di Pulau Dewa Pil. Awalnya, Pulau Pil God adalah tanah tandus, tapi setelah bertahun-tahun dibangun, tempat ini menjadi makmur. Ada juga banyak pembudidaya yang datang ke Pulau Pil God untuk tinggal karena berbagai alasan. Tempat kami sudah lama tidak lebih buruk dari kota Yongle, kata Ouyang Wufeng mengikuti kerumunan yang penuh rasa puas diri. Persepsi penonton terhadap Pil God Thailand juga berubah total saat ini. Tanah tandus semacam itu, apalagi pemandangan terpencil, tidak terlihat di mata penonton. Sebaliknya, Pulau Dewa Pil ini, bahkan sebagian dari makna surga, jika memang ada sesuatu yang sulit untuk dikatakan, bisa datang ke Pulau Dewa Pil untuk hidup kembali. Ouyang Wufeng secara pribadi memimpin kerumunan dan mengatur tempat tinggal, dan bahkan dengan cermat menyiapkan ramuan dan pil abadi untuk kerumunan. Penting untuk diketahui bahwa banyak ahli pil yang datang ke Pulau Dewa Pil kali ini, dan sekarang Pulau Dewa Pil bahkan memberi untuk mempersiapkan begitu banyak hal, itu juga dianggap sebagai upaya yang mahal. Namun, hal ini juga akan meningkatkan status Pulau Dewa Pil di hati orang banyak, dan diperkirakan setelah itu, banyak orang yang ingin tinggal di Pulau Dewa Pil. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Setelah tiba, banyak orang yang keluar dari tempat mereka menginap dan berkeliling pulau. Pulau Pil God ini hanyalah sebuah tujuan wisata, dengan pegunungan, hutan, dan pantai serta laut. Jika ini terjadi di dunia sekuler, pasti akan menjadi pusat wisata. Chen Ping mengikuti Liu Ruyan dan Nie Heng keluar dari tempat mereka tinggal dan mulai berkeliling di seluruh Pulau Dewa Pengobatan. Di seluruh pulau, ada beberapa pengusaha, tapi kebanyakan dari mereka mengikuti hal-hal yang berhubungan dengan ahli pil. Ada juga beberapa orang yang memegang tanda di tangannya sedang mencari obat, yang bisa ditukar dengan berbagai harta untuk ditukar dengan obatnya. Diperkirakan orang-orang ini, yang tidak memiliki kekuatan untuk masuk ke daftar pencarian obat, jadi mereka menggunakan metode ini untuk mencoba mendapatkan perhatian dari ahli pil dan kemudian menyembuhkan mereka. Saya benar-benar tidak menyangka Pulau Dewa Pil ini akan begitu ramai. Awalnya saya selalu mengira itu adalah pulau terpencil. Liu Ruyan melihat ke penjual di kedua sisi dan berkata dengan terkejut, "Ya, aku juga pernah mendengar tentang Pulau Dewa Pengobatan sejak lama. Ini adalah tempat untuk mengasingkan para ahli pil yang mempraktikkan sihir. Sekarang menjadi sangat makmur, di mananya pulau ini masih terpencil." Nie Heng juga menghela nafas. Chen Ping tersenyum. Setelah bertahun-tahun berkembang, Pulau Dewa Pil telah berubah menjadi pemandangan seperti itu. Sepertinya ayah dari Ouyang Wufeng ini pastilah orang yang berkaliber tinggi. Paling tidak, dia berbakat dalam tata kelola dan manajemen sehingga mampu membuat Pulau Dewa Pil menjadi seperti sekarang. Terlepas dari apakah itu seorang kultivator biasa atau apoteker, semuanya ternyata sangat tertib, dan para pedagang di kedua sisi jalan juga berperilaku baik, dan tidak ada pembuat onar yang terlihat. Untuk mengetahui bahwa jalan ini adalah banyak penggarap ranah transisi, suka melawan orang, tetapi di Pulau Dewa Pil, orang-orang ini tidak berani. Terlihat bahwa peraturan Pulau Dewa Pil sangat ketat untuk dapat menahan orang-orang di pulau tersebut. Para pedagang di kedua sisi pulau menjual berbagai macam barang. Lagi pula, orang-orang yang datang ke sini berasal dari seluruh penjuru alam surgawi. Jadi tidak heran jika rumah-rumah tersebut dibangun dengan gaya yang berbeda-beda. Namun, lebih banyak orang yang ingin mengobati luka mereka dan kemudian menghadiahkan beberapa barang. Orang tua, cucumu gila, jika dia benar-benar sembuh,
Aku khawatir dia tidak akan bisa turun tanpa lusinan koin roh emas ungu. Dan kamu bahkan hanya mengambil beberapa ramuan yang rusak sebagai hadiah. Apakah kamu memperlakukan orang sebagai orang bodoh? Kelihatannya, kamu juga seorang apoteker. Saat Chen Ping memimpin Liu Ruyan dan Ni Heng meluncur di sepanjang jalan, dia tiba-tiba mendengar seseorang tidak jauh di depannya mengaum dengan sangat tidak puas. Itu saja, ini berarti memperlakukan orang lain sebagai orang bodoh. Jika tidak ada pembayaran, cucumu bisa saja diambil alih hutangnya. Menurutku alis gadis kecil ini cukup bagus. Kelihatannya bagus, tapi sayangnya kelihatannya agak gila. Tidak bisa meningkatkan nafsu makan. Sekelompok orang sedang menunjuk. Dan pada saat ini, seorang lelaki tua dengan wajah malu angkat bicara, "Rekan Daois, saya juga seorang apoteker. Sayang sekali saya tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan cucu saya. Saya sudah lama berada di sini, dan aku benar-benar tidak punya apapun yang bisa kuambil dari tanganku. Hanya ada tumbuhan yang tidak berharga ini. Jika ada yang bisa menyembuhkan cucuku, aku bisa melayaninya sebagai seekor lembu." Chen Ping, yang tidak jauh darinya, langsung membeku saat mendengar suara ini. Diikuti dengan cemberut, dia awalnya tidak ingin mengurus urusannya sendiri dan berniat untuk pergi berkeliling, tapi setelah mendengar suara lelaki tua ini dia langsung menghentikan tubuhnya. Tidak ada gunanya kamu menjadi sapi. Jika kamu menyembuhkan cucumu, bolehkah membiarkan cucumu menemanimu beberapa malam? Ya, jika saya bisa tinggal bersamanya selama beberapa malam, saya dapat membantu menyembuhkannya. Saya bisa menyembuhkannya juga, dan saya juga bisa mengundang seseorang dari keluarga Ouyang di Pulau Dewa Pil untuk keluar dan mendiagnosisnya. Kerumunan mulai membujuk. Nyatanya mungkin tidak banyak orang yang benar-benar bisa menyembuhkannya. Ayo pergi dan lihat." Chen Ping membawa Liu Ruyan dan Ni Heng bersamanya dan berjalan mendekat. "Tuan Chen, Anda tahu?" tanya Ni Heng. Kedengarannya familiar, hanya saja mereka tidak mungkin datang ke sini. Chen Ping mengerutkan kening dan mempercepat langkahnya. Bersambung.